Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil ini nih. Dari depan aja lu lihat, lu pasti udah tahu nih mobil apa. Buat yang belum tahu, nih, ini adalah Mini Cooper Countryman JCW latest model. Sebelum kita ngomongin mobilnya, gue pengen ngasih tahu apa sih sebenarnya JCW atau John Cooper Works. JCW adalah racing divisionnya dari Mini Cooper. Kalau di Toyota itu adalah GR. Nah, lu udah ngerti kan? Nah, John Coopernya siapa? John Cooper ini bukan orang sembarangan. Dia adalah desainer dan builder mobil legendary, guys. Yang ngedesain rear engine chassis si abang John Cooper ini yang sekarang dipakai di mobil F1, mobil Indy. Tuh, mobil F1 yang dibuat sama dia juga nggak dipakai sama pembalap sembarangan. Mobilnya dipakai sama Jack Brabham, Bruce McLaren, dan Stirling Moss. Tuh, legend ketemu legend. Nah, kenapa dia bisa kerja sama Mini Cooper? Karena pada tahun 1961 dia modif mobil Mini yang kerjasama jadinya Mini Cooper. JCW, John Cooper Works-nya resmi ada itu tahun 2002, guys. Itu. Yang bikin itu anaknya John Cooper, namanya Michael Cooper. Tuh, jadi kalau misalkan lu lihat Mini Cooper ada JCW-nya, itu bukan Mini Cooper sembarangan. Nah, sekarang kita ngomongin mobilnya ya. Nih, yang gua suka adalah grillnya. Tuh, dan beberapa bagian lain itu bentuknya kayak checkered flag, kayak bendera finish. Karena kalau lu naik JCW, lu pasti finish first. Lu pasti menjadi yang juara satu. Selain itu, udah pasti ada badge JCW, badge Mini Cooper, warnanya hitam, nggak chrome, nggak lebay. Habis itu ada lekukan-lekukan ini nih, set. Di hoodnya juga ada, bikin mobilnya kelihatan lebih agresif. Tuh, udah pasti ada per sensor-sensoran dan per radar-radaran. Nama warna mobilnya adalah Legend Grey, saking legendnya nih si John Cooper. Habis itu merah-merahnya ini karena dia JCW tuh, spesial guys. Nah, terakhir nih untuk bagian depan, di mobil Mini Cooper ini kan ada driving light-nya ya, di RL-nya ya, itu udah biasa lah, di mobil-mobil lain juga ada. Animasi pas lu unlock dan pas lu lock mobilnya itu juga udah biasa lah dari mobil-mobil lain. Yang nggak biasa adalah si driving light-nya itu, si DRL-nya itu, dia bisa lu ganti jadi 3 model. Yang pertama bisa kayak gini, yang kedua bisa kayak gini, dan yang ketiga bisa kayak gini guys. Tuh, kurang keren apa lagi Mini Cooper. Nah, buat lu yang belum tahu nih, teman-teman yang kucinta ya, Mini Cooper Countryman itu bukan Mini Cooper yang mini-mini banget, alias dia crossover SUV. Jadi lu dapet ground clearance yang lebih tinggi, mobil yang lebih lebar dan lebih panjang. Interiornya juga jadi lebih luas guys. Tuh, nih lu lihat sendiri ukurannya. Nah, karena Mini Cooper Countryman ini crossover SUV, jadi lu dapet roof rail tuh buat lu bawa barang-barang di atas. Nah, next ya kita ngomongin spionnya. Warna merah tadi kan udah gue bilang karena ini JCW. Handle pintunya sama kayak punya BMW karena Mini Cooper itu emang punya BMW guys. Velgnya ukuran ring 20, ukuran bannya 245/40. Kaliper warna merah, ada branding John Cooper Works-nya juga. Velgnya di tengahnya dia juga ada branding John Cooper Works-nya. Tuh, velgnya two tone, ada silvernya, ada hitamnya. Nah, ini velg punya JCW doang guys. Jadi kalau lu beli Mini Cooper yang non JCW, lu nggak dapet velg sekeren ini. Nah, lanjut lagi guys nih. Di bagian jendela paling belakangnya ada branding JCW, John Cooper Works, dan ada tulisan All 4-nya. Buat lu yang nggak tahu All 4 itu apa, All 4 itu penggerak rodanya ada di depan dan ada di belakang. Alias mobil ini all wheel drive. Nah, terakhir nih untuk bagian samping gue mau ngasih tahu angkanya untuk dimensi Mini Cooper Countryman ini. Jadi dia punya panjang dari depan ke belakang itu 4,4 meter.
Untuk wheelbase-nya dia 2,6 meter, hampir 2,7 meter. Lebarnya 1,8 meter dan untuk tingginya dia 1,6 meter. Nah, lanjut lagi kita ngomongin bagian belakangnya, guys. Hal pertama yang gue lihat adalah nih, jendelanya itu kayak space-nya tuh kecil banget ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Buat lu yang takut jadi susah mundur, tenang aja, di mobil ini udah ada kamera 360-nya dan udah pasti ada sensor-sensor kayak yang bagian depan. Habis itu masih sama lagi kayak yang bagian depan, badge-nya warna hitam, tulisan Mini dan tulisan Countryman-nya. Badge John Cooper Works-nya dia juga hitam, ada merahnya dikit tuh. Nah, ini lampunya model terbaru ya. Jadi kotak-kotak gitu kayak pixel-pixel gitu. Dan dia driving light-nya bisa diganti 3 mode juga kayak yang lampu bagian depan. Bisa model Union Jack, bisa yang kayak gini, dan bisa juga kayak gini guys. Tuh. Di situ terakhir nih ya, kok untuk bagian eksterior, knalpot Mini Cooper ini ada 4. 2 kiri dan 2 sebelah kanan. Di situ ada lampu lagi, strip gini. Karena mobil ini racing inspired kali ya. Jadi kayak lampu-lampu di mobil F1 dan mobil balap lainnya ada di bagian bawah sini. Itu lanjut lagi kita ngomongin bagian bagasinya. Set. Pintu bagasinya kecil ya karena mobil ini mini. Nah, karena pintu bagasinya kecil, jadi lu dapat bolongan bagasinya nih. Tuh, yang sebenarnya hitungannya nggak terlalu gede. Tapi nggak nyusahin lu juga, masih lah gampang untuk lu masuk-masukin barang. Nah, ukuran bagasinya dia 450 liter kalau jok bagian belakangnya lu buka. Kalau lu lipat, lu dapat space 1300 liter. Nah, jadi buat lu yang suka bawa barang-barang gede, belanja-belanja di IKEA mungkin, ini masih bisa guys. Nah, terus kalau masih kurang space tambahannya, lu tinggal buka bagian bawah sini. Ada space kosong buat lu nyimpen-nyimpen barang yang lu suka aja di situ. Nah, itu aja untuk bagian belakangnya. Oh ya, terakhir nih, tombol power back door-nya kalau lu perhatiin, dia bentuknya sama kayak punya BMW. Ya karena tadi udah gue bilang, Mini Cooper itu BMW Group. Sekarang kita ngomongin bagian mesinnya nih guys. Tapi sebelum kita ngomongin mesin, gue mau ngomongin bonetnya. Karena kita British ya, mobilnya British, jadi kita ngomongnya bonnet guys, bukan hood, bukan kap mesin, bonnet. Bonetnya udah berubah, nggak kayak Mini Cooper yang sebelumnya. Kalau Mini Cooper yang sebelumnya itu kan dia clamshell ya, dia bukannya sampai ke samping-samping, sampai cut out lampunya itu dia ngikut ke atas. Kalau ini dia udah kayak kap mesin mobil biasa. Nah, untuk mesinnya sendiri dia 4 silinder turbo yang hasilin power 312 horsepower dan untuk torsinya 400 Nm. Coba lu bayangin, 300 sekian horsepower, 400 Nm di mobil imut-imut ini tuh. Kapan lagi guys lu ngerasain? Dan yang lebih serunya lagi, mobil ini 7 speed, tapi dia ada dual clutch-nya. Pas lu masuk ke manual mode, lu ngebut, ganti gigi itu ada brep-brep, ada kentut-kentut, itu tuh seru banget naik mobil ini. Ditambah tadi udah gue ngomongin di bagian samping, mobil ini all wheel drive. Tarikannya maknyus guys, seru sekali. Oh ya, dan buat lo yang penasaran sama bunyi knalpotnya, bunyinya kayak gini guys. Oke, jadi itu aja untuk bagian luar dan mesin Mini Cooper Countryman. Sekarang kita ngomongin bagian interior. Let's go. Nah, sekarang gue udah ada di dalam Mini Cooper Countryman JCW nih. Gue yakin lu pada penasaran sama interiornya, jadi langsung aja kita bahas. Nih, kita bahas dari joknya dulu. Bentuknya itu sporty, hampir bucket seat, hampir jok balap. Habis itu dia pakai 2 kombinasi bahan. Ada kulitnya, ada fabriknya nih di bagian atas-atas. Headrestnya itu fix, alias nggak bisa lu atur. Ada garis merahnya, jahitan merah-merah juga. Pokoknya naik mobil ini tuh senada luar dalam sama-sama sporty guys. Untuk ngatur joknya udah pakai electric seat guys, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk di bagian driver itu dapat memory seat, bisa nyimpen 2 settingan tuh. Nah, garis-garis merah ini nih, si strip merah, jahitan merah itu nggak cuman ada di joknya doang.
dia ada di bagian dashboardnya nih tuh. Lu lihat sendiri garis-garis merah-merah semuanya. Habis itu kalau malam dia ada ambient lightnya. Pokoknya naik mobil ini kalau malam-malam, kalau siang-siang juga pokoknya langsung kerasa sportiness-nya. Ini tuh bahannya fabric ya, dan nggak cuman di dashboard doang. Dia ada juga di bagian pintunya nih, di door trimnya. Pokoknya ini pengalaman yang unik nih, gue naik mobil yang banyak fabricnya ini pertama kali buat gue. Tuh. Bolongan AC-nya dia udah vertikal, jadi kelihatan lebih clean. Habis itu nih kuncupnya nih, puter-puternya, ini untuk buka dan nutup si bolongan AC-nya. Desain dashboardnya as simple as it gets. Tuh lu lihat ya, cuma ada layar, heads up display, udah beneran itu aja. Layarnya nih ya, layarnya dia layar OLED 9,4 inci full bullet yang bentuknya udah berubah banget kalau lu bandingin sama yang generasi lamanya. Kalau yang dulu tuh dia casingnya bulat tapi layarnya tetap kotak. Kalau yang ini dia udah full bullet dan ini tuh tipis banget nih, gue kasih lihat tipisnya. Segini guys, layar OLED tipis, lu dapet kualitas warna yang oke banget. FPS-nya tuh lu lihat lancar banget guys. Jadi nggak kayak touchscreen murahan naik mobil ini tuh. Tuh. Dan untuk ngatur semuanya itu udah pasti dari sini untuk ngatur ambient light, climate control, pokoknya semuanya itu dari layar sini. Nah, karena di mobil ini nggak ada speedometer, lu dapat speedometer di layar sini ya. Dan dapat heads up display juga. Heads up display-nya ngikutin tampilan si layarnya. Jadi si layar ini ada beberapa tampilan. Ada trail itu buat adventure, ada go-kart itu untuk tampilan yang sporty dan performance si mobilnya juga naik sedikit. Terus ada mode personal itu bisa lo atur. Pokoknya di mobil ini tuh banyak banget modenya. Si ambient light-nya itu ngikutin temanya. Kenapa Mini Cooper ngedesain mobilnya kayak gini? Jadi layar ini di tengah terus si speedometernya nggak ada. Karena kalau yang gua lihat Mini Cooper tahun 60-an itu juga sama guys. Jadi dia speedometernya ya walaupun layarnya nggak OLED ya tahun 60-an, cuman dia speedometer jarumnya itu cuman ada di tengah. Ini tuh kayak tribute gitu loh, kayak mengenang masa lalu gitu guys. Tuh lihat. Jadi ini clean nih untuk bagian driver, dia clean, nggak ada speedometer, cuman ada heads up display-nya aja. Lanjut lagi, turun sedikit nih, banyak banget knob-knob, tombol-tombol. Ini buat apa aja gue jelasin satu-satu. Yang pertama, ini ada dial untuk volume dan bisa next dan ngulang lagunya. Habis itu ada knob untuk experience. Nah, experience itu adalah driving mode dan template layar yang tadi udah gue ceritain. Nih, tuh. Bisa personal, bisa vivid, bisa timeless. Nih, timeless itu dia kayak nampilin speedometer model Mini Cooper zaman dulu. Ya, intinya knob ini untuk ganti si tema layarnya. Dan mobilnya beberapa itu juga ada tuh, ada perubahan. Habis itu, ada start-stop engine-nya. Kalau di mobil-mobil biasa itu lu button, kalau di ini namanya start-stop twist. Nah, karena cara pakainya adalah diputer guys, sama kayak kunci mobil zaman dulu. Puternya bebas, lu mau ke kiri, mau ke kanan, itu bisa dua-duanya. Dan yang terakhir, di sebelah kiri itu ada shifternya untuk ganti gigi. Jadi ganti giginya udah nggak di sini lagi, dia udah pindah dan jadi knob sekecil ini. Untuk masuk ke P-nya ada tombol kecilnya lagi. Pokoknya naik mobil ini tuh ini dah per tombol fisik cuman ada di sini doang. Ya di bawahnya ada untuk defogger, hazard, kamera, dan ada untuk masuk ke shortcut driving option dan udah. Nah, karena semua tombolnya pindah ke bagian atas, lu dapet storage yang banyak banget. Pertama, ada di sini. Dapat box kecil lagi di bagian sini, bisa dibuka tutup. Dapat 2 cup holder, dapat tempat nyimpen uang receh, dan ada wireless chargernya. Dan gue suka banget sama desain wireless chargernya. Dia itu nggak sembunyi-sembunyi. Biasanya kalau di mobil-mobil wireless chargernya tuh suka nyelip-nyelip nggak jelas ya. Jadi susah lu mau ngambil HP. Sedangkan di Mini Cooper ini tuh luas guys. Jadi tangan lu tinggal set masukin HP-nya. Nah biar nggak ketahuan sama istri, kita punya HP 2.
Oke guys, sekarang kita bahas bagian drivernya nih ya. Tadi kan udah gue bahas tuh sebagian. Di bagian driver itu lu nggak ada speedometer, udah digantiin sama heads up display. Nah untuk setirnya dia bahannya kulit, abis itu ada bintik-bintiknya ini untuk dapat grip tangan lu itu supaya lebih enak megang setirnya di bagian sampingnya. Desain setirnya 3 spoke, tapi spoke yang bagian bawahnya itu dia bahannya dari tali. Ada branding JCW-nya, tombol-tombol untuk cruise control, untuk media itu semua udah lengkap. Habis itu lu dapet pedal shifter nih guys. Ya kayak biasa, tapi pedal shifter ini desainnya agak imut ya, agak kecil. Jadi untuk gua nih yang tangannya kecil itu agak susah pas lu lagi nyetir mobilnya. Tapi kalau tangan lu lebih gede dari gua ya nggak masalah sih. Habis itu biasanya kalau di mobil-mobil Eropa kan ada dial lampu di sebelah kiri dekat paha, sebelah kanan sorry, dekat paha supir. Nah kalau ini dia udah pindah ke batang ini guys. Jadi udah kayak mobil-mobil Jepang. Nah tuh itu aja yang lu dapetin di bagian drivernya. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian penumpang belakang nih. Lu dapet apa aja? Kita bahas dari joknya dulu. Joknya bahannya kulit, masih sama kayak bagian depan. Nah tapi kalau bagian depan kan dia ada fabriknya. Di bagian belakang itu dia nggak ada. Jadi full kulit, ada logo JCW-nya. Jahitannya masih merah sama kayak jok bagian depannya. Di tengahnya lu dapat 2 cup holder. Nah ini kalau lu tutup, lu dapat aksen merah lagi, masih sama kayak si jok depannya. Nah karena ini Mini Cooper yang nggak mini-mini banget, jadinya lu dapat legroom yang nggak mini juga, headroom nggak mini juga, masih enak. Lu kan ngebayanginnya Mini Cooper tuh sempit ya. Nah kalau di Mini Cooper Countryman, lu tenang aja. Habis itu lu dapat 2 kisi AC, vertikal juga masih sama kayak bagian depan. Bedanya kalau yang ini dia full hitam dan nggak ada knobnya. Untuk buka tutup bolongan AC-nya, lu pakai dial nih yang ada di tengahnya. Di atasnya lu dapat 2 colokan Type C. Oh ya, gue lupa bilang, 2 colokan Type C itu ada juga di bawah armrest bagian depan. Jadi di depan dapat 2, di belakang lu dapat 2 juga. Nah, habis itu lu dapat panoramic sunroof yang gede dari depan dan hampir full ke belakang. Nggak cuman itu, selain panoramic sunroof, speaker di mobil ini ya, tadi kan layarnya OLED 9 inci bla bla bla. Speakernya juga harus bagus lah. Speaker di mobil ini pakai speaker dari Harman Kardon guys. Oke guys, kita udah nyampe di bagian closing nih. Nah, jadi pada intinya kalau lu nyari Mini Cooper yang nggak mini-mini banget, masih bisa perform di track, dan masih bisa main tanah-tanah dikit ya, jawabannya inilah. Apalagi guys selain ini, ya kan? Nah, buat lu yang khawatir, tenang aja, mobil ini masih ada MRI dan MSI-nya, itu untuk service and repair. Dah, kalau misalkan lu mau lihat langsung, gua kurang memuaskan nih nge-review mobilnya, lu bisa datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Udah sore, gue mau jalan-jalan sore JJS naik Mini Cooper. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Pokoknya semuanya. Gue Jody, pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!